Di Proyek Dokter Intensif Kamis 2 Februari 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat yang sungguh tak terhingga. Ibu Inneke Tris Suryastawati SKMenkes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang saya hormati Ibu Budi Listiani Kasubag Program dan Keuangan, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 3, 4 dan subkoordinator atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu dokter pendamping atau pembimbing, dan yang saya banggakan rekan-rekan dokter intensif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar agenda yang kita laksanakan pada hari. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya sampaikan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dan pengarahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang kedua, presentasi dokter intensif. Yang ketiga, kemudian yang saya cintai dan banggakan adik-adik, teman-teman dokter peserta program dokter intensif Indonesia yang ada di Kabupaten Brebes periode 16 Februari 2022 sampai 15 Februari 2023. Pertama-tama kita senantiasa selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara paparan mini project dari program dokter intensif untuk Kabupaten Brebes periode Februari 2022 dan sampai dengan Februari 2023 ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta dokter intensif yang saya hormati, sebelumnya saya juga mohon maaf ya, ini bergabung ke aula juga terlambat, tidak sesuai jadwal jam 8 jam 9 lebih. Jadi saya juga minta perhatian untuk teman-teman di lingkungan dinas kesehatan, para subkor. Memang kita semua juga banyak kegiatan, tapi paling tidak dengan agenda yang sudah dijadwalkan ini kita bisa memulai untuk tepat waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini nanti kita akan mencermati, menyimak paparan mini project dari 12 dokter peserta program intensif yang terbagi menjadi 4 kelompok ya, di 2 puskesmas dan 1 rumah sakit. Namun karena keterbatasan waktu nanti bisa dipersingkat, meskipun ini dari 12 teman-teman dokter ini sudah membuat mini project, kita nanti bisa mengambil sampel saja mungkin dari 1 puskesmas 1, jadi di puskesmas tanggal 1, puskesmas Jatibarang 1. Namun kita tanpa mengurangi rasa hormat, ini hanya perwakilan saja nanti yang ditampilkan maupun nanti kesepakatan. Intinya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dokter intensif di tempat wahananya ini sudah direalisasikan, dan ini juga menjadi bagian kewajiban dalam melaksanakan PD. Tentunya ini juga bagian dari penilaian ya. Tentunya juga Bapak Ibu dokter yang sudah membimbing, mendampingi selama 1 tahun di 3 wahana berbeda ini juga sudah banyak memberikan masukan, dan harapannya
dengan dibuatnya mini project ini juga bisa menjadi bukti bahwa keterlibatan teman-teman dokter ini menjadi peserta program intensif di Kabupaten Brebes bisa memberikan kontribusi positif, ikut berpartisipasi dalam pelayanan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Brebes, dan ini juga bagian dari implementasi ilmu dan praktek yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan sebelumnya, dan ini juga bagian dari untuk mengasah kompetensi teman-teman peserta PD. Jangan pada seluruh peserta PD ini, semoga apa yang sudah diberikan menjadi catatan amal ibadah yang mendapat balasan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga dengan jajaran teman-teman di Dinas Kesehatan yang juga memfasilitasi kegiatan PD ini, juga mengucapkan terima kasih dan juga semoga menjadi catatan amal ibadah untuk teman-teman sekalian. Juga mengucapkan selamat ya kepada seluruh peserta PD periode 2022-2023 Februari ini, sejumlah 12 orang. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan menjadikan pembelajaran yang baik untuk bekal nanti terjun sebagai dokter yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan tentunya saya juga atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta seluruh jajarannya juga mohon maaf barangkali selama di paling ujung ada Dr. Maulida Serah Andini, saya sendiri Dr. Dela Anggraini Nur Syahid, dan di tengah ada Dr. Dania Rahma Amelia. Izinkan kami untuk memaparkan mini project selama kami pengabdian di Puskesmas Jatibarang. Mohon izin dengan PMT atau bebek sehat di wilayah kerja Puskesmas Jatibarang. Yang kedua, pengaruh pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dengan anemia melalui program kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Jatibarang Kabupaten Brebes. Yang ketiga, gambaran pengetahuan ibu hamil terhadap perubahan kadar hemoglobin dan perubahan lingkar lengan atas pada ibu hamil dengan anemia dan atau KEK di wilayah kerja Puskesmas Jatibarang tahun 2022. Dan penyakit menular. Untuk status gizi ibu selama maupun sebelum maupun selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizinya normal, otomatis bayi yang dilahirkan lengan atas kurang dari 23,5 cm. Nah, menurut Kemenkes, salah satu program untuk mengatasi ibu hamil yang KEK adalah dengan pemberian makanan tambahan yang dimaksudkan sebagai tambahan bukan sebagai pengganti makanan sehari-hari. Untuk prevalensi KEK sendiri pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Jatibarang masih tinggi, yang sudah menjadi masalah yang cukup lama dan sulit diatasi, sehingga kami di sini melakukan penelitian untuk mengurangi angka KEK dengan cara memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil supaya angka KEK turun. Yang kedua, untuk ibu hamil dengan anemia dikaitkan dengan reproduksi yang kurang baik seperti kelahiran prematur, gangguan perkembangan. Nah, anemia ini merupakan suatu indikator gizi buruk dan kesehatan yang buruk. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian suplementasi tablet tambah darah. Next. Lalu yang ketiga, untuk pengetahuan sendiri, pengetahuan merupakan hasil tahu ataupun yang sudah terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan maupun Bintang, saya Riza dan yang samping Dr. Edi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentasinya. untuk judul mini pro kami yaitu hubungan antara kepatuhan minum obat, aktivitas fisik dan dihidrat garam terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi melalui program Posbindu yang ada di Jatibarang Kidul. Singkat saja, jadi Posbindu itu merupakan salah satu UKM yang mana dia berorientasi pada upaya promotif maupun preventif.
Untuk meja yang ketiga ada pengukuran tekanan darah, tinggi badan, IMT, dan juga berat badan. Kemudian meja keempat pengukuran tekanan darah, dan meja yang terakhir konseling. Kemudian yang kita tahu bahwa Posbindu itu dia memayungi beberapa penyakit, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk di sini hipertensi, kemudian diabetes mellitus, PPOK, dan juga gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Umur sekitar 34. Nah, ini untuk Puskesmas Jatibarang sendiri. Jadi ada 14 desa yang mana kita lihat pada tahun 2022 ada yang paling banyak di sini untuk prevalensi hipertensi, yaitu di Desa Jatibarang Kidul. Oleh karena itu kami penelitiannya di Desa Jatibarang Kidul. Untuk tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kepatuhan minum obat, kemudian gambaran pengetahuan dan juga aktivitas fisik, kemudian pengaruh di rendah garam, karakteristik pasien, kemudian perubahan tekanan darah dari minggu ke minggu, serta hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat dan juga di rendah garam terhadap perubahan tekanan darah. Untuk desain penelitian yang kami gunakan di sini menggunakan observational analytic dengan metode cohort, jadi kami ikuti ke depan. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di rumah kader Jatibarang Kidul. Kemudian pertemuan kami dilaksanakan sebanyak 4 kali. Untuk pertemuan pertama itu kami lakukan untuk pemberian intervensi, kemudian untuk pertemuan kedua, 3 dan keempat kami lakukan evaluasi terhadap intervensi yang sudah kami berikan. Meningkatkan tingkat pengetahuan ANC terhadap kader kesehatan dengan upayanya akan meningkatkan kunjungan ANC di Desa Siandong. Kenapa? Next. Langsung lanjut saja ke karena bisa dilihat data ANC dari Puskesmas Tanggal, Desa Siandong sangat kecil dibanding desa yang lainnya. Dan di Puskesmas Tanggal data kayanya kematian ibu anak dan ANC dengan meningkatkan tingkat pengetahuan kader untuk ANC, para ibu hamil di Desa Siandong dapat ke Puskesmas Tanggal untuk melakukan ANC terpadu. Selanjutnya, apa tujuannya sudah saya jelaskan. Oke, untuk metodenya dengan deskriptif observasional dan sampelnya kita ambil semua kader kesehatan yang mengikuti kelas edukasinya. Lanjut, ini alur penelitiannya. Next. Nah, dari hasilnya kita bisa lihat di sini karakteristik dari kader kesehatan untuk ANC-nya 100% semuanya perempuan dengan usia rata-rata 31 sampai 40 tahun dan 40 tahun ke atas, 41 tahun ke atas. Jadi hanya sedikit yang di antara 20 sampai 30 tahun dan pendidikannya paling banyak lulusan SD. Oke, dari hasil pretestnya, di sini rata-rata nilai keseluruhannya dari kader adalah 63%, di mana untuk secara teori dari Budiman Rianto, tingkat pendidikan masuk dalam kategori cukup. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sudah di-elaborate, dan paling banyak kader kesehatan itu banyak salahnya di apa tujuan perawatan kehamilan, apa tujuan ANC. Next. Sedangkan di Puskesmas Tanggal Kabupaten Brebes ini sendiri, menurut data tahun 2021 itu sudah ada 52 total pasien yang terkonfirmasi TB dan berobat di Puskesmas Tanggal, dan berdasarkan data dari bulan Januari hingga Juni 2022 saat ini, saat terakhir penelitian, itu sudah terdapat 25 pasien yang terkonfirmasi TB dan 2 diantaranya merupakan kasus kambuh. Mas Pendawat terdiagnosa TB paru dan konsumsi OAT pertama pada tanggal 28 Juni 2022. Jadi pasien ini datang dengan keluhan batuk berdahak terus-menerus, disertai sesak dan menggigil pada malam hari, serta mengalami penurunan berat badan, yaitu berat badan pertama datang adalah 35 kg. Keadaan umum pasien saat datang itu sangat lemas dan menggunakan kursi roda. Pasien ini masa kecilnya tinggal bersama kakek neneknya di Desa Mas Pendawat, namun mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2022 pasien tinggal di pondok pesantren di Jawa Timur. Sesaat sebelum berobat. Jadi ketika pasien mulai sakit, pasien dipulangkan ke Brebes dan berobat di Puskesmas Tanggal. Mengetahui adanya pengaruh edukasi kepatuhan konsumsi OAT terhadap hasil pemeriksaan BTA di bulan kedua atau fase intensif pengobatan pada pasien TB di Puskesmas Tanggal.
dengan tujuan khususnya itu memberikan edukasi pada pasien mengenai pengobatan TB, obat-obat yang dikonsumsi, efek samping yang mungkin terjadi selama konsumsi obat TB, lalu edukasi akibat yang mungkin terjadi jika pengobatan TB ini tidak tuntas, dan edukasi untuk mencegah terjadinya penularan TB pada keluarga dan orang-orang di sekitar pasien.